Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menerangkan chapter 7 mengenai Financial Risk Institution. Kami dengan anggota kelompok yang pertama ada Deleni Arianti dengan NIM 2019 12 11 00015. Selanjutnya ada Fania Audrey Wibowo dengan NIM 2019 12 11 029. Ada Wulandari dengan NIM 2019 12 11 033 dan saya sendiri Anastiarini dengan NIM 2019 12 11 049. Next. Selanjutnya ada introduction. Tujuan utama manajemen lembaga keuangan adalah untuk meningkatkan keuntungan lembaga keuangan bagi pemiliknya. Namun, ini sering datang dengan mengorbankan peningkatan risiko. Bab ini mengulas berbagai risiko yang dihadapi lembaga keuangan, yaitu yang pertama ada risiko suku bunga, yaitu risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan saat jatuh tempo aset dan kewajibannya tidak cocok. Yang kedua ada risiko kredit, yaitu risiko arus kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga yang dimiliki oleh lembaga keuangan dapat tidak dibayar penuh. Yang ketiga ada risiko likuiditas, yaitu risiko bahwa lonjakan penarikan kewajiban yang tiba-tiba mungkin memerlukan financial institution untuk melikuidasi update aset dalam waktu yang sangat singkat dan kurang dari harga pasar yang wajar. Yang keempat, ada risiko nilai tukar mata uang asing, yaitu risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai suatu aset dan kewajiban financial institution dalam mata uang non-domestik. Dan selanjutnya ada risiko negara atau kedaulatan, yaitu risiko bahwa pembayaran kembali dari peminjam asing mungkin antar pecah karena pembatasan, intervensi, atau campur tangan dari pemerintah asing. Next. Selanjutnya ada risiko pasar, yaitu risiko yang timbul dari aset dan kewajiban dalam buku perdagangan lembaga keuangan karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga lainnya. Yang ketujuh ada risiko di luar neraca, yaitu risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan sebagai akibat dari aktivitas yang terkait dengan aset dan kewajiban kontingensi yang ditahan di neraca. Selanjutnya ada risiko teknologi, yaitu risiko yang ditanggung oleh financial institution karena investasi teknologinya tidak menghasilkan penghematan biaya diantisipasi. Selanjutnya ada risiko operasional, yaitu risiko bahwa teknologi yang ada atau rusak. Dan yang terakhir yaitu ada risiko kebangkrutan. Risiko bahwa lembaga keuangan mungkin tidak memiliki cukup modal untuk mengimbanginya secara tiba-tiba penurunan nilai asetnya. Next. Yang pertama ada risiko suku bunga. Transformasi aset melibatkan lembaga keuangan yang membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset. Efek primer yang dibeli oleh lembaga keuangan seringkali memiliki karakteristik jatuh tempo dan likuiditas yang berbeda dengan sekuritas sekunder yang dijual oleh lembaga keuangan. Dalam ketidaksesuaian jatuh tempo, aset, dan kewajiban sebagai bagian dari fungsi transformasi aset mereka.
Lembaga keuangan berpotensi mengekspos diri mereka untuk risiko suku bunga. Di sini ada gambar sebagai contoh, yaitu pertimbangan financial institution yang menerbitkan 100 juta dolar yang berkewajiban jatuh tempo 1 tahun untuk membiayai pembelian 100 juta dolar aset dengan jatuh tempo 2 tahun. Kami menunjukkan situasi ini dalam garis waktu di atas. Dalam garis waktu tersebut, financial institution dapat dilihat sebagai dana pendek, yang artinya jatuh tempo kewajibannya lebih kecil dari jatuh tempo asetnya. Misalkan biaya dana atau kewajiban untuk lembaga keuangan adalah 9% per tahun, dan pengembalian aset adalah 10% per tahun. Selama tahun pertama tersebut, lembaga keuangan dapat mengunci selisih keuntungan sebesar 1%, 10%, sampai 9%, dikali dengan 100 juta dolar dengan meminjam jangka pendek atau selama 1 tahun, dan meminjamkan jangka panjang atau selama 2 tahun. Jadi, keuntungannya adalah 1 juta dolar. Dengan perhitungan 0,01 dikali 100 dolar. Namun, keuntungannya untuk tahun kedua tidak pasti. Jika tingkat suku bunga tidak berubah, financial institution dapat membiayai kembali kewajibannya sebesar 9% dan mengunci 1% atau 1 juta dolar. Laba untuk tahun kedua juga. Akan tetapi, selalu ada risiko bahwa suku bunga akan berubah antara tahun pertama dan kedua. Jika suku bunga naik dan financial institution dapat meminjam kewajiban 1 tahun, baru hanya sebesar 11% pada tahun kedua. Keuntungannya menyebar pada tahun kedua. Next. Selanjutnya, ada jika memegang aset dan liabilitas dengan jatuh tempo yang tidak sesuai, membuat lembaga keuangan menghadapi risiko reinvestasi, yaitu atau pembiayaan kembali dan nilai pasar. Lembaga keuangan dapat berupaya untuk melindungi risiko suku bunga dengan mencocokkan jatuh tempo aset dan liabilitas. Lembaga keuangan tidak dapat menjadi mengubah aset. Misalnya, mengubah simpanan jangka pendek menjadi pinjaman jangka panjang, dan penyeimbang atau lindung nilai neraca langsung pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, yaitu mengurangi eksposur risiko suku bunga. Pencocokan jatuh tempo juga dapat mengurangi profitabilitas financial institution karena pengambilan dari bertindak sebagai transformator aset yang menanggung risiko harus berkurang. Risiko khusus berkurang, yang mengakibatkan beberapa lembaga keuangan lebih menekankan ketidaksesuaian jatuh tempo aset kewajiban daripada yang lain. Yang selanjutnya, pada dunia nyata, lembaga keuangan menggunakan campuran kewajiban dan ekuitas pemegang saham untuk membiayai pembelian aset, di mana ketika aset dan kewajiban tidak sama, risiko melindungi nilai, yaitu mengisolasi nilai ekuitas pemegang saham financial institution, dapat dicapai dengan tidak secara tepat mencocokkan jatuh tempo atau umur rata-rata aset dan kewajiban. Next. Selanjutnya ada risiko kredit. Risiko kredit timbul karena kemungkinan arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan, seperti pinjaman atau obligasi, tidak akan dibayar penuh. Hampir semua jenis lembaga keuangan menghadapi risiko ini. Namun, secara umum, lembaga keuangan yang memberikan peminjaman atau membeli obligasi dengan jangka waktu panjang lebih terekspos dibandingkan dengan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jangka waktu yang pendek.
Selanjutnya, jika pokok atas semua klaim keuangan yang dimiliki oleh lembaga keuangan dibayar penuh pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunga dilakukan pada saat tanggal yang dijanjikan, lembaga keuangan akan selalu menerima kembali pokok pinjaman asli ditambah dengan pengembalian bunga, yang dimana artinya mereka tidak akan menghadapi risiko kredit. Namun, jika peminjam gagal bayar, baik peminjam pokok maupun pembayaran bunga yang diharapkan akan diterima berisiko, yang mengakibatkan banyak klaim keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dipegang oleh lembaga keuangan, menjanjikan pengembalian yang terbatas atau tetap, di mana pembayaran pokok dan bunga kepada pemberi pinjaman. Dengan probabilitas tinggi dan risiko kerugian yang besar atau kehilangan pokok pinjaman dan bunga yang dijanjikan dengan probabilitas yang jauh lebih kecil. Next. Selanjutnya, pada gambar di sini ada tarif change of untuk kegiatan peminjaman bank umum dari tahun 1984 sampai dengan 2015. Yang mana menunjukkan tingkat change off atau write off bank konvensional untuk berbagai jenis pinjaman antara tahun 1984 sampai dengan 2015. Tingginya tingkat change off yang dialami pada pinjaman kartu kredit selama periode ini. Untuk tagihan kartu kredit oleh bank komersial meningkat secara terus-menerus dari pertengahan 1980-an hingga 1993. Dan meningkat lagi pada tahun 1995 hingga awal 1998. Untuk pada tahun 1998, tagihan-tagihan ini mendatar dan menurun setelah tahun 1998. Namun, kondisi yang lemah dan perubahan undang-undang kebangkrutan mengakibatkan lonjakan tagihan kartu kredit di awal tahun 2000-an dan selama resesi 2007, yang mana terlepas dari kerugian ini, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial termasuk saldo yang tidak digunakan terus tumbuh dari 1,856 dolar triliun pada Maret 1997 hingga 4.367 dolar triliun pada September 2008. Dengan krisis keuangan ini, total pinjaman kartu kredit turun menjadi 3.626 dolar triliun pada Maret 2009 dan ditetapkan relatif rendah selama beberapa tahun karena ekonomi Amerika Serikat ini gagal menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Pada tahun 2015 pula, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh Bank Umum mencapai 3.980 dolar triliun. Selanjutnya, resiko likuiditas, di mana resiko likuiditas ini muncul ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka pegang dengan lembaga keuangan atau ketika pemegang komitmen pinjaman off balance sheet atau jalur kredit tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk menjamin atau draw menurunkan komitmen pinjaman mereka. Namun,
ada kalanya lembaga keuangan dapat menghadapi krisis likuiditas karena kurangnya kepercayaan oleh pemegang kewajiban di financial institution atau kebutuhan tak terduga untuk uang tunai. Pemegang kewajiban kemungkinan akan menuntut lebih besar penarikan dari biasanya. Ketika semuanya banyak, lembaga keuangan akan menghadapi permintaan uang tunai yang sangat besar. Biaya tambahan dana yang dibeli atau dipinjam akan meningkat dan pasokan dana tersebut menjadi terbatas. Akibatnya, lembaga keuangan mungkin harus menjual sebagian aset mereka yang kurang likuid untuk memenuhi permintaan penarikan dari pemegang kewajiban. Next. Selanjutnya mengenai risiko valuta asing, di mana lembaga keuangan ini semakin menyadari bahwa baik investasi asing langsung maupun investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni, di mana pengembangan investasi domestik langsung dan asing serta investasi portofolio tidak berkolerasi sempurna karena dua alasan. Yang pertama, bahwa teknologi yang mendasari berbagai ekonomi itu berbeda, seperti halnya perusahaan di ekonomi tersebut. Lalu alasan yang kedua adalah bahwa perubahan nilai tukar tidak berkolerasi sempurna antar negara, yang mana ini berarti nilai tukar dolar euro mungkin terapresiasi sementara nilai tukar dolar yen mungkin ini akan jatuh. Lalu salah satu manfaat potensial dari financial institution yang semakin mendunia dalam pandangannya adalah kemampuan untuk berekspansi ke luar negeri secara langsung melalui percabangan atau akuisisi atau secara tidak langsung dengan mengembangkan portofolio aset keuangan yang cukup sekuritas asing yang mencangkup sekuritas asing serta sekuritas domestik. Meskipun begitu, investasi asing ini menghadapkan lembaga keuangan ke resiko nilai tukar mata uang asing, di mana resiko nilai tukar mata uang asing ini adalah resiko bahwa perubahan nilai tukar akan mempengaruhi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan dalam mata uang asing. Selanjutnya yaitu resiko negara atau kedaulatan. Lembaga keuangan yang berorientasi global tidak sesuai dengan ukuran dan jatuh tempo aset dan kewajiban asingnya akan terkena resiko mata uang asing dan suku bunga asing. Bahkan di luar resiko ini, ketika berinvestasi dalam dolar, memegang aset di negara asing dapat mengekspos lembaga keuangan ke jenis resiko investasi asing tambahan yang disebut resiko negara atau kedaulatan, di mana resiko negara ini adalah jenis resiko kredit berbeda yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman perusahaan asing. Dalam hal pembatasan, penjadwalan ulang, atau larangan langsung atas pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah yang berdaulat, pemegang klaim financial institution memiliki sedikit, jika ada, jalan lain ke pengadilan kebangkrutan lokal atau ke pengadilan klaim sipil internasional. Leverage utama yang tersedia bagi lembaga keuangan untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran
adalah kendalinya atas pasokan pinjaman atau dana di masa depan ke negara tersebut. Next. Selanjutnya, yaitu resiko pasar. Di mana resiko ini muncul ketika lembaga keuangan secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban atau derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Jadi, resiko pasar ini terkait erat dengan resiko suku bunga, resiko kredit, dan resiko nilai tukar mata uang, karena resiko ini meningkat atau menurun. Keseluruhan resiko financial institution akan berpengaruh. Namun, resiko pasar akan menambah dimensi lain yang dihasilkan oleh aktivitas perdagangannya. Lalu yang kedua, resiko pasar ini adalah resiko tambahan yang ditanggung oleh financial institution ketika resiko suku bunga, valuta asing, dan kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama yang melibatkan cakrawala perdagangan pendek seperti sehari. Selanjutnya, secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan ini dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan horizon, waktu, dan likuiditas pasar sekunder. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan yang terorganisir, di mana portofolio investasi atau dalam kasus bank disebut dengan banking book, berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan dimiliki untuk periode kepemilikan yang lebih lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deliana Arianti. Selanjutnya merupakan kelanjutan dari resiko pasar. Jadi di sini ada buku investasi perbankan dan buku perdagangan dari sebuah komersial bank. Dalam buku banking, asetnya itu terdiri dari cash, loans, premises and equipment, serta other liquid asset. Liabilities-nya terdiri dari deposit, other liquid borrow funds, serta kapital. Di buku trading, asetnya terdiri dari bonds jangka panjang, commodities jangka panjang, foreign exchange jangka panjang, equities jangka panjang, yang merupakan turunan dari derivatif long. Di liabilities, ada bonds jangka pendek, commodities jangka pendek, foreign exchange jangka pendek, serta equities jangka pendek yang merupakan derivatif jangka pendek. Dengan meningkatnya sekuritasi pinjaman bank, misalnya hipotek, semakin banyak aset menjadi liquid, akibatnya dapat diperdagangkan. Seiring berjalannya waktu, setiap aset dan kewajiban dapat dijual. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang ditahan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek. Krisis pasar keuangan menggambarkan bahwa pasar atau perdagangan hadir setiap kali lembaga keuangan mengambil posisi long atau posisi beli atau posisi jual atau short terbuka atau tanpa lindung nilai dalam obligasi, ekuitas, valuta asing, dan produk derivatif. Serta harga berubah ke arah berlawanan dengan yang diharapkan. Akibatnya, semakin tidak stabil harga aset di pasar tempat instrumen ini diperdagangkan, maka semakin besar resiko pasar yang akan dihadapi oleh lembaga keuangan yang mengadopsi posisi perdagangan terbuka.
Hal ini tentu membutuhkan manajemen dari lembaga keuangan dan regulator untuk dapat menetapkan kontrol untuk membatasi posisi yang diambil oleh pedagang serta mengembangkan model untuk mengukur exposure risiko pasar dari lembaga keuangan setiap harinya. Next. Selanjutnya ada risiko off balance sheet. Jadi off balance sheet ini merupakan akun aset atau kewajiban yang secara efektif merupakan aset atau kewajiban perusahaan, tetapi tidak muncul dalam neraca keuangan suatu perusahaan. Ini juga dikenal sebagai pembiayaan kreatif karena menciptakan palsu seperti adanya anjak piutang dan saham konsinyasi yang menggelembungkan keuntungan dan menyembunyikan kewajiban. Nah, salah satu tren yang paling mencolok bagi banyak lembaga keuangan modern adalah adanya pertumbuhan aktivitas off balance sheet mereka dan dengan demikian resiko di luar neraca. Sementara semua lembaga keuangan sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas off balance sheet. Sebagian besar perhatian telah diberikan pada aktivitas bank, terutama bank-bank besar, yang banyak berinvestasi dalam aset dan kewajiban off balance sheet-nya, khususnya dari sekuritas derivatif. Sebaliknya, aktivitas off balance sheet ini kurang menjadi perhatian dari lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak dari perusahaan asuransi yang memiliki sekuritas off balance sheet yang relatif sedikit. Contoh dari off balance sheet ini adalah penerbitan standby surat kredit penjaminan oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah negara bagian dan lokal tidak dapat menerbitkan surat berharga tersebut tanpa bank atau perusahaan asuransi surat jaminan kredit yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika pemerintah kota gagal memenuhi kewajibannya di masa depan. Nah, resiko off balance sheet ini juga muncul jika perantara keuangan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sekumpulan aset dan liabilities seperti letter of credit. Ketika perantara keuangan atau bank menerbitkan LC ini untuk menjamin pinjaman atau kewajiban nasabahnya, maka bank akan mendapatkan bayaran atas jasanya tersebut. Dan bayaran tersebut biasanya ini akan tercatat sebagai pendapatan di dalam laporan laba rugi. Tetapi jika nasabah yang dijamin oleh bank tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka bank tersebut akan membayarnya. Dan ini akan mempengaruhi neraca bank di masa yang akan datang, yaitu berupa peningkatan transaksi yang off balance sheet. Dan banyak dari transaksi ini merupakan transaksi legal, tetapi merupakan hasil manipulasi angka dan penyembunyian kewajiban utang. Next. Seperti misalnya di negara bagian di New York yang menghadapi masalah keuangan dalam membayar pembayaran bunga yang dijanjikan atau pokok obligasi yang diterbitkannya. Jika arus kas pemerintah kota cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga atas utang yang diterbitkannya, maka surat jaminan kredit yang diterbitkan oleh lembaga keuangan hari ini atau di masa depan, namun biaya yang diperolehnya untuk menerbitkan surat jaminan kreditnya muncul pada laporan laba rugi di lembaga keuangan tersebut. Akibatnya, kemampuan untuk memperoleh pendapatan imbalan tanpa menambah atau memperluas neraca menjadi motivasi penting bagi lembaga keuangan
untuk menjalankan bisnis di luar neraca. Berikut ada tabel dari penilaian sebuah kekayaan bersih dari lembaga keuangan dengan dan tanpa pertimbangan dari di luar neraca kegiatannya. Di panel A itu ada traditional valuation of lembaga keuangan net worth, market value of asetnya itu 100 dan market value of liabilities-nya itu 90. Di mana ada net worth-nya 10, jadi ditambah hasilnya 100 sehingga market value of asset dan market value of liabilities-nya menghasilkan nilai 100. Di panel B ada valuation of financial institution net worth with on and off balance sheet activities value. Di mana market value of assetnya itu bernilai 100 dan ada market value of contingent asset sebesar 50 sehingga hasilnya 150. Di sisi sampingnya ada market value of liabilities dengan nilai 90 dan net worth-nya sebesar 5. Dan ditambah dengan market value of contingent liabilities-nya sebesar 55 sehingga hasilnya 150. Next. Selanjutnya ada resiko teknologi dan operasional. Resiko teknologi dan operasional ini sangat terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir ini telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator di lembaga keuangan. Berdasarkan Bank for International Settlement, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan resiko operasional yang di dalamnya termasuk juga risiko teknologi itu sebagai risiko kerugian akibat proses internal, orang, dan sistem yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal. Sejumlah lembaga keuangan menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis. Misalnya, karena adanya merger yang gagal, merupakan sebagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Adanya inovasi teknologi merupakan area pertumbuhan utama lembaga keuangan pada sekitar tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Bank merupakan perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi semuanya berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan melakukan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer, dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Tujuan utama dari ekspansi teknologi ini adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menangkap pasar baru untuk lembaga keuangan. Dalam terminologi saat ini, tujuannya adalah untuk memungkinkan lembaga keuangan ini untuk mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan cakupan ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomi ini mengacu pada kemampuan lembaga keuangan untuk menurunkan biaya rata-rata dari operasinya dengan memperluas output layanan keuangannya. Ruang lingkup ekonominya mencangkup pada kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dengan input yang sama. Misalnya, lembaga keuangan dapat menggunakan informasi yang sama tentang kualitas pelanggan yang disimpan di komputernya untuk memperluas penjualan baik produk pinjaman maupun produk asuransi. Next.
Nah, selanjutnya resiko teknologi sendiri ini terjadi ketika adanya investasi teknologi yang tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi dalam bentuk skala ekonomi dan ruang lingkup. Diseconomies of scale misalnya muncul karena adanya kelebihan kapasitas, teknologi yang berlebihan, dan atau adanya inefisiensi organisasi dan birokrasi yang menjadi lebih buruk seiring dengan bertambahnya ukuran dari lembaga keuangan. Diseconomies of scope muncul ketika lembaga keuangan ini gagal menghasilkan sinergi yang dapat dirasakan atau penghematan biaya melalui investasi teknologi baru yang besar. Menjelaskan bahwa pengukuran dan bukti skala ekonomi dan ruang lingkup di lembaga keuangan. Resiko teknologi ini dapat mengakibatkan adanya kerugian besar dalam efisiensi kompetitif lembaga keuangan, yang pada akhirnya adanya kegagalan jangka panjang. Demikian pula, keuntungan dari melakukan investasi teknologi ini dapat menghasilkan kinerja yang lebih unggul dari para pesaing lembaga keuangan, serta memungkinkannya untuk dapat mengembangkan produk baru dan inovatif. Selanjutnya ada risiko operasional. Sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul setiap kali adanya malfungsi teknologi yang ada atau sistem pendukung back office-nya rusak. Misalnya, ketika adanya pencurian nomor kartu kredit terbesar yang diketahui ditemukan pada tahun 2009. Ketika itu, selama periode 2 tahun, sebanyak 130 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri dari sistem pembayaran Heartland. Malware yang ditanam di jaringan Heartland merekam data kartu saat tiba dari pengecer. Contoh penting lainnya seperti Target Stores pada tahun 2013. Peretas ini menginfeksi pembaca kartu pembayaran perusahaan sehingga menghasilkan 110 juta catatan pada puncak musim belanja Natal. Meskipun kerusakan komputer seperti itu jarang terjadi, kejadiannya dapat menyebabkan dislokasi besar pada lembaga keuangan yang terlibat dan berpotensi mengganggu sistem keuangan secara umum. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania Audrey. Selanjutnya ada resiko kebangkrutan. Risiko kebangkrutan merupakan konsekuensi atas atau hasil dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas, yaitu risiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan, pasar, off balance sheet, dan risiko teknologi. Secara teknis sendiri, kepailitan dapat terjadi ketika modal atau sumber ekuitas pemilik lembaga keuangan didorong atau mendekati nol karena kerugian yang terjadi. Sebagai akibat dari satu atau lebih risiko yang dijelaskan di atas, pertimbangan kasus Washington Mutual atau WAMU yang mengalami kerugian besar dari kepemilikan di dalam dan di luar neraca selama krisis keuangan. Pada awal September 2008, modal pasar Washington Mutual hanya bernilai sebesar 3,5 miliar dolar, turun dari 43 miliar dolar pada akhir tahun 2006. Pada September 2008, bank tersebut juga diambil alih oleh FDIC dan dijual kepada JP Morgan Chase. Sebaliknya, pada Maret 2009, harga saham Citigroup turun hingga di bawah $1 per saham, dan bank yang dulunya terbesar di Amerika Serikat hampir gagal. Hal tersebut membuktikan bahwa beberapa bank terlalu besar untuk gagal,
Citigroup menerima jaminan pemerintah yang substansial terhadap kerugian mencapai 306 miliar dolar dan suntikan uang tunai sebesar 20 miliar dolar yang digunakan untuk mencegah kegagalan. Antara Oktober 2008 dan Desember 2009, lebih dari 700 bank telah menerima total sebesar 205 miliar dolar dana pemerintah federal melalui program pembelian modal dalam upaya untuk menopang modal dan mendukung pinjaman. Next. Selanjutnya, adanya risiko lain dan interaksi risiko. Risiko utama secara terus-menerus akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan strategi manajemen risiko manajer financial instrument. Risiko-risiko tersebut ada risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara, risiko pasar, risiko off balance sheet, risiko teknologi, risiko operasional, dan risiko insolvensi. Risiko-risiko tersebut seringkali saling bergantung. Misalnya, ketika suku bunga naik, perusahaan dan konsumen merasa lebih sulit dalam mempertahankan pembayaran yang dijanjikan atas utang mereka. Dengan demikian, selama beberapa rentang pergerakan suku bunga, risiko kredit, suku bunga, dan off-balance sheet akan berkorelasi positif. Lembaga keuangan mungkin juga mengandalkan dana dari pembayaran yang dijanjikan atas pinjamannya untuk tujuan manajemen likuiditas bank tersebut. Dengan demikian, risiko likuiditas juga berkorelasi dengan risiko suku bunga dan risiko kredit. Ketidakmampuan pelanggan untuk melakukan pembayaran yang dijanjikan juga dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan lembaga keuangan yang mengakibatkan posisi ekuitas atau modelnya. Demikian juga perubahan nilai tukar mata uang asing, dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi. Ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama seperti suku bunga dana Fed melalui tindakan kebijakan moneternya, nilai tukar juga cenderung berubah. Next. Berbagai risiko lain yang seringkali lebih berlainan atau sejenis kejadian juga dapat berdampak pada profitabilitas dan exposure risiko lembaga keuangan. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, banyak yang memandang peristiwa sebagai bagian dari risiko operasional. Risiko terpisah juga mungkin termasuk kejadian di luar lembaga keuangan, seperti contohnya yaitu perubahan mendadak dalam kebijakan regulasi. Perubahan peraturan tahun 1994 yang memungkinkan percabangan antar negara bagian setelah tahun 1997 adalah salah satu contohnya. Seperti Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan 1999 dan Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2010. Risiko diskrit atau peristiwa lainnya juga melibatkan perubahan mendadak dan tak terduga dalam kondisi pasar keuangan akibat perang, revolusi, atau keruntuhan pasar yang tiba-tiba, seperti kehancuran pasar saham tahun 1929 dan 2008, atau serangan teroris pada tahun 2001 bulan September di Amerika Serikat.
dampak besar dapat terjadi pada exposure risiko lembaga keuangan. Risiko peristiwa lainnya termasuk penipuan, pencurian, gempa bumi, badai, penyimpangan, dan pelanggaran kepercayaan fidusia. Semua ini pada akhirnya dapat menyebabkan lembaga keuangan gagal atau sangat dirugikan, namun masing-masing sulit untuk dimodelkan dan diprediksi. Next. Risiko makroekonomi atau sistematik yang lebih umum seperti peningkatan inflasi, volatilitas inflasi, dan pengangguran dapat secara langsung dan tidak langsung berdampak pada tingkat suku bunga, kredit, dan exposure risiko likuiditas FI. Misalnya tingkat pengangguran Amerika Serikat lebih tinggi 10% pada musim gugur 2009, tingkat tertinggi sejak September tahun 1992. Sejak Desember tahun 2007, saat mulainya resesi, ekonomi Amerika Serikat kehilangan sekitar 8 juta pekerjaan yang sebagian besar hilang pada periode November 2008 sampai Juni 2009. Dengan begitu, semakin banyak orang kehilangan pekerjaan, exposure resiko kredit laporan keuangan meningkat secara dramatis karena peminjam mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman mereka setelah terjadinya kehilangan pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.